Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ustazah pada hari ini? Semoga antum dalam keadaan sehat. Untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai upaya mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur. Untuk penjelasannya silakan anak ustazah perhatikan slide yang berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian ekonomi maritim. Yang kedua, menjelaskan upaya mengembangkan ekonomi maritim. Yang ketiga, menjelaskan pengertian ekonomi agrikultur. Yang keempat, menjelaskan upaya mengembangkan ekonomi agrikultur. Baik, kita masuk pada pengertian ekonomi maritim. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Hal ini seharusnya dimanfaatkan dengan sangat baik. Pasalnya, potensi sumber daya alam laut di wilayah perairan Indonesia sangat berlimpah. Pengertian ekonomi maritim adalah berbagai kegiatan perekonomian yang meliputi banyak bidang yang berhubungan dengan transportasi laut, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan dan tempat pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Jika dijelaskan lebih rinci, kegiatan kemaritiman yang dipahami oleh beberapa kalangan masyarakat umumnya mengacu pada seluruh kegiatan di laut yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri negara maritim yang perlu antum ketahui. Antara lain yang A, negara maritim memiliki wilayah perairan atau laut yang lebih luas sekitar 2/3 dari wilayah daratan. Yang B, memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh perairan atau laut. Yang C, memiliki sumber daya laut sangat besar, baik sumber daya alam, mineral, energi, dan lain sebagainya. Yang D, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan atau profesi lainnya yang berhubungan dengan kelautan. Negara maritim mengacu pada suatu konsep yang mengutamakan pemanfaatan semua sumber daya alam di wilayah laut yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran negara. Kata maritim sebenarnya bisa diartikan layaknya wilayah laut yang menunjukkan suatu negara dengan mayoritas penduduk bekerja di wilayah perairan. Nah, di sini ada contoh potensi maritim di Indonesia. Nah, masuk upaya mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, memperbanyak ekspor laut ke negara maju. Yang kedua, mengembangkan pariwisata laut. Yang ketiga, mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Yang keempat, menyediakan fasilitas perikanan. Nah, setelah kita mempelajari ekonomi maritim, Ustazah anggap antum sudah mengerti ya dengan penjelasan sampaikan tadi. Ingat kalau yang berbicara tentang maritim itu berkaitan dengan laut. Kemudian yang kedua kita masuk ekonomi agrikultur. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Nah, di sini ada contoh salah satu potensi ekonomi agrikultur bidang pangan. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan. Nah, di sini ada contoh bahan pangan dan contoh bahan baku industri. Silakan anak ustazah perhatikan slide yang berikut ini ya. Masuk ke slide yang terakhir yaitu upaya mengembangkan ekonomi agrikultur. Yang pertama, memperbaiki kualitas produksi baik perkebunan maupun pertanian. Upaya yang kedua, mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Yang ketiga, distribusi pupuk yang merata. Yang keempat, perbaikan irigasi. Oke, anak ustazah cukup sekian penjelasan yang bisa ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa-apa yang sudah ustazah sampaikan tadi bisa antum mengerti dan pahami ya. Oke, tetap jaga kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ustazah ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.